Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis ini, kita belajar bersama di masjid kita tercinta ini. Salawat dan salam semoga tetap selalu terlimpahkan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai suri tauladan kita, beliau yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu surat Toha, ayat yang ke-83 sampai 89. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa? Qala hum ulai ala asari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahu samiri. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Qala ya qaumi alam ya'idakum rabbukum wa'dan hasana. Afatala 'alaikumul ahdu am aradtum ayyahilla 'alaikum ghadabun mir rabbikum fa ahlaftum mau'idi. Qalu ma ahlafna mau'idaka bimalakina walakinna humilna auzaram min zinatil qaumi faqadzafnaha fakadzalika alqasamiri. Fa'ahraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar faqalu hadza ilahukum ilahu Musa fanasiya. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum darran wa la naf'a. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, wahai Musa, kenapa engkau datang lebih cepat wahai Musa? Begitu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Musa, kenapa engkau datang menghadapku, datang lebih cepat daripada kaummu wahai Musa? Karena kemarin setelah Nabi Musa bersama Bani Israel itu diselamatkan dari Fir'aun, terselamatkan kemudian di daratan, di situ Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Musa dan Bani Israel. Namun kemudian Nabi Musa itu datang lebih dahulu daripada kaumnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Fama ajalaka?" Apa yang menyebabkan kamu tergesa-gesa datang lebih mendahului kaummu ya Musa? Qala hum ulai ala asari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Maka Musa menjawab, ya Tuhanku,
mereka ada di belakang saya itu. Mereka ada di belakang saya di dekatnya Bukit Tur bersama Harun. Jadi mereka mengikuti saya. Wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Lalu aku lebih cepat datang kepadamu ya Allah litardo, agar supaya kamu lebih meridhoi aku ya Allah. Qala fa inna qad fatanna qaumaka mim ba'dika wa adallahum musamiri. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku telah menguji kaummu sepeninggal kamu, wahai Musa. Fa inna qad fatanna qaumaka mim ba'dika wa adallahum samiri, dan Samiri telah menyesatkan mereka. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Qala ya qaumi alam ya'idakum rabbukum wa'dan hasana afatala 'alaikumul ahdu am aradtum ayyahilla 'alaikum ghadabum mir rabbikum fa ahlaftum mau'idi. Maka ketika itu Nabi Musa kembali, yang tadinya sudah berangkat duluan menghadap Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kaumnya. Kembali kepada kaumnya ghadbana asifa, dalam keadaan marah, dalam keadaan murka. Qala, kemudian Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi alam ya'idakum rabbukum wa'dan hasana. Wahai kaumku, bukankah Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menjanjikan kepada kalian janji yang bagus, yaitu akhirat. Afatola alaikumul ahdu, apakah itu terlalu lama bagi kamu untuk mendapatkannya? Am aradtum ayyahilla alaikum ghadabum mir rabbikum, bahkan ataukah kalian itu menyimpang, kalian itu menginginkan ghadab min rabbikum, marah murka dari Tuhan kalian, fa ahlaftum mau'idi, sehingga kalian semua mengingkari apa yang telah aku sampaikan. Qalu, maka mereka menjawab, ma ahlafna mau'idaka faqadafnaha wa kadzalika alqasamiru. Ma ahlafna mau'idaka bimalkina walakinna hamalna auzaram min zinatil qaumi faqadafnaha fakadzalika alqasamiri. Maka panjang sekali ayatnya ini ya. Ma ahlafna mau'idaka, kami tidak mengingkari, tidak menyimpang, sekali-kali kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami ya Musa. Ini bukan kemauan kami sendiri ya Musa, tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya.
Faqadzafna fakadzalika alqasamiri, maka kami telah melemparkannya atau melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Fa'ahraja lahum ijlan jasadan lahu khuwarun faqalu hada ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Maka keluarlah atau dikeluarkan bagi mereka anak sapi, yaitu patung anak sapi, ijlan, jasadan lahu khuwar, yang bersuara. Faqalu, maka mereka berkata, hada ilahukum wa ilahu Musa, inilah Tuhan kalian semua dan Tuhannya Musa. Fanasiya, maka kemudian dia lupa. Afala yarawna ala yarji'u ilaihim qaulan wala yamliku lahum darran wala naf'a. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak dapat memberi kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu tadi dari segi maknanya atau artinya. Mari kita lihat atau kita belajar bersama tafsirnya. Lamma sara Musa alaihi salam bi Bani Israil ba'da halaki Fir'aun, tatkala Nabi Musa berjalan bersama Bani Israil setelah binasanya Fir'aun, fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun in haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Maka ketika itu, atau ala qaumin, Nabi Musa bersama Bani Israel itu melewati atau bertemu dengan suatu kaum yakafuna ala asnamin lahum, yang menyembah berhala-berhala mereka. Qalu ya Musa ij'al lana alihan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Maka dijawab oleh Musa, qala innakum qaumun tajhalun, ketahuilah sesungguhnya kalian semua itu adalah kaum yang bodoh. Kenapa? Karena mereka itu semua, apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebatilan atau sebuah perbuatan yang menyimpang atau yang sesat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Musa 30 hari, dari 30 malam ditambah 10 hari. Wa wa'ada rabbahu salasina lailatan summa adbaha asran. Jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa 30 hari yang ditambah dengan 10 hari, akhirnya menjadi 40 hari. Fatamat arba'ina lailah ayyasumuha lailan wa naharon. Ketika itu Nabi Musa berpuasa siang malamnya, berpuasa 40 hari. 40 hari itu siangnya berpuasa, malamnya berpuasa juga. Lailan wa naharon. Wa qad taqaddama fi haditsil qunut. Nah, ini telah dibahas dulu dalam bab fitnah atau bab ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Kemudian setelah itu, setelah Nabi Musa mendapatkan perintah tadi itu, janji selama 40 hari 40 malam itu tadi, maka Musa berangkat mendahului kaumnya.
Ya, seperti tadi yang telah kami artikan tadi itu, fama ajalaka an qaumika ya Musa. Sampai akhirnya tadi itu, sampai kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Musa tentang bagaimana keadaan kaumnya setelah ditinggalkan oleh Nabi Musa, mereka tersesat kembali dengan menyembah patung anak lembu. Maka Musa kembali kepada kaumnya, ya, kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, yaitu dalam keadaan marah kembali kepada kaumnya. Yang menyesatkan tadi disebutkan dalam Al-Quran adalah fa'adallahum as-samiri. Samiri itu telah menyesatkan mereka. Dalam kisah-kisah Israel dinyatakan nama Samiri yang aslinya itu juga sama dengan nama saudaranya Nabi Musa, yaitu Harun. Tapi Harun bukan Harun Nabi Musa kakaknya Nabi Musa, bukan. Tapi ini Harun yang lainnya. Jadi Samiri itu sendiri nama aslinya adalah Harun. Wa kataballahu ta'ala lahu fi hadhil muddati al-alwah al-mutadammanah lit-taurati. Nah, padahal ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya dahulu, berangkat dahulu itu tadi adalah ketika itu Nabi Musa dalam keadaan dalam misi atau keadaan menerima alwah, lembaran-lembaran dari Allah Subhanahu wa taala, menerima kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang termasuk di dalamnya adalah kitab Taurat. Tapi ternyata ketika ditinggalkan Nabi Musa untuk mendapatkan itu, justru kaumnya itu tersesat. Jamaah yang dimuliakan Allah, qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. Begitu dikatakan oleh Nabi Musa kepada umatnya, wahai kaumku, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kamu janji yang baik? Kullu khairin fid dunya wal akhirah wa husnil akibah. Janji-janji yang baik, baik itu di dunia ataupun di akhirat, baik itu yang berupa nikmat-nikmat atau yang lainnya. Sebagaimana yang telah kita saksikan, sebagaimana yang telah kita ketahui, bagaimana nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Bagaimana nikmat itu, Bani Israel itu diselamatkan dari Fir'aun. Kemudian bagaimana Bani Israel itu mendapatkan makanan-makanan yang nikmat, yang lezat, yang berupa manna dan wasalwa, yaitu makanan makanan yang manis dan burung-burung, makanan yang terbuat atau daging burung, manna dan salwa. Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari panasnya gurun teh. Banyak sekali nikmat-nikmat yang telah mereka dapatkan sebetulnya. Tapi mereka ternyata justru kufur kepada itu semua, sehingga mereka mengikuti Samiri itu tadi. Makanya dinyatakan oleh Rasulullah, oleh Nabi Musa kepada kaumnya di situ, alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana afatala alaikumul ahdu. Apakah itu terasa lama bagimu? Padahal nikmat-nikmat itu belum lama berlalu nikmat-nikmat itu kalian dapatkan. Belum lagi janji Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Apakah itu terasa lama bagimu sehingga kamu sudah tidak mengikuti apa yang aku sampaikan? Am aratum ayyahilla alaikum ghadabun min rabbikum, ataukah kamu memang ingin mendapatkan kemurkaan atau kemarahan dari Tuhanmu?
Bal aradtum bisoni'ikum hada ayyahilla alaikum ghadab mir rabbikum fa ahlaftum mau'idi. Qalu ay banu Israil fi jawabin jawabun ma'anabahum Musa wa fir'awa qur'ihim. Jadi ini adalah jawaban daripada Nabi Musa, jawaban Bani Israel kepada Nabi Musa ketika mendapatkan itu. Apa jawabannya? Ma ahlafna mau'idaka bimilkina. Aku mengingkari, aku tidak mengikuti ajakan kamu, mengingkari ajaran kamu itu bukan karena keinginanku sendiri, wahai Musa. Ini adalah karena apa? Disesatkan oleh Samiri. Dikisahkan di situ, sebelumnya telah dikisahkan bahwasannya Bani Israel ketika keluar dari Mesir, mereka membawa perhiasan-perhiasan yang didapatkan merupakan pinjaman dari orang-orang Kibti, pinjaman dari orang-orang Mesir sendiri. Ketika itu ditinggalkan oleh Musa, mereka sepakat sama Harun diperintahkan agar supaya perhiasan-perhiasan tadi itu yang berupa emas dan lain-lain sebagainya dikumpulkan di satu tempat. Kemudian oleh Harun akan dilebur menjadi satu sambil menunggu nanti ketika Musa kembali. Kita tunggu apa keputusan Musa terhadap perhiasan-perhiasan itu tadi. Nah, ketika perhiasan itu dikumpulkan, dilemparkan di dalam satu lubang, maka disitulah Samiri datang tanpa tanpa sepengetahuan daripada Nabi Harun. Samiri tadi melemparkan ke dalam perhiasan yang dilebur tadi adalah segenggam tanah. Sambil melemparkan segenggam tanah ke dalam lubang tempat pembakaran perhiasan-perhiasan tadi, Samiri minta kepada Harun, "Ya Harun, wahai Harun, mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang aku inginkan dikabulkan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya apa yang aku inginkan itu dikabulkan." Harun tanpa mengetahui apa yang diinginkan oleh Samiri, maka dia minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, kabulkan apa yang diminta oleh Samiri." Begitu Harun meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala demikian rupa, berdoa kepada Allah sedemikian rupa, maka ketika itu Samiri meminta kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah ini, apa yang aku lempar ini adalah patung anak lembu yang bisa bersuara." Maka dikabulkanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah apa yang dibakar tadi itu patung anak lembu yang bisa bersuara. Sehingga dalam sebuah riwayat dinyatakan ketika anak lembu tadi itu, patung anak lembu tadi bersuara, mereka bersujud semuanya. Dan ketika bersuara lagi, mereka mengangkat kepala lagi. Dalam sebuah riwayat dinyatakan bagaimana patung anak lembu tadi bisa bersuara. Ternyata itu bukan suatu hal yang ajaib, bukan suatu hal yang aneh. Dalam ilmu modern pun bisa dibuktikan itu nggak aneh. Kenapa? Bukan istilah seperti klenik, oh bisa begini-begini, bukan.
Itu karena di dalam patung itu ada rongganya, dan di belakang, di duburnya itu ada lubang, dan di mulutnya juga ada lubang. Jadi ketika ada angin berhembus masuk dari arah duburnya, maka di mulut tadi keluar suara. Jadi pikiran kita jangan membayangkan, oh itu patungnya itu bisa bersuara seperti suara sapi begitu. Oh tidak. Dalam sebuah riwayat dinyatakan seperti itu. Bersuaranya tadi adalah karena adanya tiupan, ada hembusan angin dari belakang. Ya mungkin seperti mainan peluit-peluitan yang berupa burung atau binatang. Itu kalau kita tiup itu kan bunyi itu. Ya sebangsa itulah mungkin. Wallahu a'lam. Yang jelas itu bukan suatu hal yang bersifat klenik, tidak. Itu adalah ilmiah sebetulnya. Karena adanya angin yang masuk ke dalam lubang dari duburnya, sehingga di mulutnya tadi keluarlah suara. Nah, dikabulkan oleh Allah itu. Dikabulkan oleh Allah. Namun ketika itu, karena ya orang yang awam, belum ada benda seperti itu sebelumnya, ya mereka aneh, merasa aneh, dan dianggap kalau patung itu betul-betul hidup, sehingga mereka menyembahnya. Fakadzalika al-qasamiru asamiriu fa ahraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Maka disitulah Samiri mengatakan, minta kepada Allah agar supaya itu tadi fa ahraja lahum ijlan, maka dikeluarkanlah bagi mereka patung anak lembu jasadan, yaitu berupa patung atau berbentuk ada fisiknya, lahu khuwar, yang memiliki suara. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian ketika itu akhirnya dikatakan hadza ilahukum wa lahu Musa. Nah, Bani Israel mengatakan, ini loh Tuhan kalian semua dan Tuhannya Musa. Ini loh Tuhan kalian dan Tuhan Musa. Fanasia. Nah, ini nasiyahu fanasia ay nasiyahu hahuna wa dhahaba yatlubuhu kadzalika taqaddama fi haditsil futun an Ibni Abbas. Dinyatakan di sana fanasia ay nasiya ayyadakurakum anna hadza ilahakum. Wa qala Muhammad ibnu Ishaq an Hakim ibnu Jabir an Sa'id ibnu Jubair an Ibni Abbas wa qala hadza ilahukum wa ilahu Musa aqala fa'aqafu alaihi wa ahabbu hubban lam yuhibbu syai'an qattun yakni misluhu fayaqulu fanasiya ay taraka ma kana alaihi minal Islam yakni as-Samiri. Nah, ini dikatakan di situ mereka itu menyatakan ini Tuhan kalian, dan inilah Tuhan yang telah dilupakan oleh Musa. Sebetulnya ini Tuhan kalian dan Tuhannya Musa, tapi oleh Musa telah dilupakan itu semuanya. Karena memang Islam, agama Nabi Musa itu juga agama Islam, agama tauhid. Itu jelas Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak dijadikan sebagai Tuhan yang hak, la ilaha illallah. Afala yarawna alla yarji'a ilaihim qaulan wala yamliku lahum darran wala naf'a. Padahal apakah mereka tidak mengetahui? Apakah mereka tidak mengetahui bahwasannya patung lembu itu nggak bisa mendapatkan, nggak bisa memberikan apa-apa. La yamliku lahum darran wala naf'an. Tidak memiliki mara bahaya dan tidak memiliki manfaat sama sekali bagi mereka.
Jadi patung-patung itu tadi jelas patung apa tadi, anak lembu tadi jelas nggak bermanfaat, nggak mendatangkan manfaat, sama dengan apa yang dituhankan oleh orang-orang musyrik, yang dituhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak bisa mendatangkan apa-apa, nggak bisa mendatangkan mudarat, nggak bisa mendatangkan manfaat. Ya, yang berupa patung apa saja. Apa itu yang berupa patung, berupa manusia, berupa binatang, atau berupa kuburan, atau berupa pohon, itu la yamliku naf'an wala dharra. Itu tidak bermanfaat dan tidak membahayakan. Sehingga kalau kita hancurkan pun dia nggak akan protes. Seperti kisahnya bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang ada ketika itu, yang dimiliki oleh Raja Namrud. Itu nggak bisa mendapatkan nggak mendatangkan bahaya sama sekali. Sama sekarang pun begitu. Patung yang seperti apapun la naf'an, laisa lahum naf'un wala dharrun. Jadi nggak mendatangkan bahaya dan tidak mendapatkan manfaat juga. La yamliku lahum dharran wala naf'an. Karena sesembahan-sesembahan selain Allah tadi tidak mendatangkan manfaat, waladar dan bahaya, maka sudah selayaknya kita tidak meminta kepadanya dan tidak takut kepadanya. Yang boleh kita takuti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang boleh kita sembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh kita takut kepada selain Allah, itu nggak boleh. Keistimewaan kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan ketika kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah menyatakan Allah akan menjadikan yang lainnya takut kepadanya. Jadi ketika kita tidak takut kepada selain Allah, ketika kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk Allah yang lain semuanya akan dibuat takut kepada kita. Yang berupa apa saja. Apakah makhluk itu berupa binatang, apakah makhluk itu dari bangsa jin, ataukah makhluk itu dari bangsa manusia, semuanya akan dijadikan takut kepada kita, dijadikan segan kepada kita. Banyak kejadian-kejadian atau kisah-kisah kisah nyata sering sekali terjadi ketika ada seorang muslim yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal di situ adalah tempatnya kriminal, jalan itu tempatnya orang-orang yang berbuat jahat, tapi ketika dia lewat di situ tidak ada yang mengganggunya, padahal orang yang biasa berbuat jahat di situ tetap ada, tapi dia lewat begitu tenang saja, nggak ada yang mengganggunya. Nah itulah, jadi dijadikan takutnya bisa jadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang jahat tadi menjadi tidak melihat orang yang lewat tadi itu. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Makanya ketika kita melewati suatu tempat, ya, masalah rasa merinding itu wajar, bulu kuduk berdiri itu wajar. Setiap kita itu ya seberani-beraninya kita, biasanya ada saja lewat itu tahu-tahu sering gitu, wajar. Yang kita takutkan nggak tahu, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu kita untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Allahumma, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang Engkau ciptakan ya Allah. Lewat sudah, insya Allah nggak ada mara bahaya yang akan mengganggu kita, baik itu dari bangsa binatang, dari bangsa manusia, atau dari bangsa yang lainnya. Tidak ada itu semua, semuanya lewat begitu saja. Manakala kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kadang kita itu nggak yakin. Yang terjadi itu kadang kita ragu-ragu masian. Nah, keraguan-raguan itulah
yang menjadikan itu apa yang kita takutkan itu terjadi. Wala yamliku lahum darran wala naf'an. Jamaah yang dimuliakan Allah, walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbukumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Dalam ayat berikutnya di situ diceritakan Harun berkata kepada kaumnya, walaqad qala lahum Harun, dan Harun telah berkata kepada mereka min qablu, yaitu sebelumnya, ya qaumi innama futintum bih, wahai kaumku ketahuilah sesungguhnya kalian ini sedang diuji. Sesungguhnya kalian sedang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya, yaitu dengan patung anak lembu tadi itu. Wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Ar-Rahman, yang Maha Penyayang. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, wa ati'u amri, dan patuhilah apa yang telah aku perintahkan. Qalu lan nabroha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Maka mereka Bani Israel itu berkata, menjawab Bani Israel itu, ya Harun, lan nabroha alaihi akifina, kami tidak akan, ya kami tetap menyembah patung anak lembu itu. Lan nabroha alaihi akifina, kami akan tetap menyembah anak patung itu hatta yarji'a ilaina Musa, sehingga Musa pulang kepada kami. Nah, ketika pulang Nabi Musa pulang, maka Nabi Musa berkata kepada Harun dalam ayat berikutnya, qala ya Harun ma mana'aka id ra'aitahum dallu. Wahai Harun, apa yang mencegah kamu untuk memberikan peringatan kepada kaum kamu ketika kamu melihat mereka itu tersesat? Ala tatabi'anni afa asaita amri. Apakah kamu tidak mengikuti aku, dan apakah kamu tidak patuh dengan perintahku? Qala ya bna umma. Maka ketika itu Harun berkata, ya bna umma la ta'khud bilihyati wala bira'si. Wahai anak ibuku, janganlah engkau tarik jenggotku dan juga kepalaku. La ta'khudz bilihyati wala bira'si inni khasitu antakula farraqta baina bani Israila walam tarkub qauli. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecah antara Bani Israel dan kamu tidak melihat atau tidak memelihara amanatku. Nah, ini alasannya Harun. Alasan Harun ketika Musa berkata atau Musa bertanya kepada Harun, kenapa kok kamu nggak memberi peringatan? Yang sebetulnya Harun sudah memberi peringatan kepada kaumnya akan hal tersebut, tapi ternyata kaumnya yang tidak menginginkannya. Jadi Harun tidak jawabannya Harun adalah hanya mengatakan kami takut, aku khawatir kamu akan berkata kepadaku,
kamu telah memecah antara kami atau antara Bani Israel dan kamu. Nah, ini yang terjadi antara ketika perjalanan Bani Israel Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Jadi ini panjang ceritanya ini. Masih sampai ayat berapa ini masih cerita tentang Bani Israel terus ini. Ini jawaban Samiri ketika ditanya oleh Nabi Musa adalah ayat berikutnya insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, waktu tinggal 1 menit insyaallah menjelang Isya. Ya. Kembali lagi tentang sakit. Ya, sakit penyebab sakit itu ada banyak. Yang paling utama penyebab sakit itu sebetulnya ada dari diri sendiri sebetulnya. Khususnya penyakit lambung yang terkenal sekarang itu banyak diderita oleh manusia. Ya, di mana-mana apa sakitnya lambung, apa sakitnya mah dan lain sebagainya. Itu sebetulnya obat yang paling mujarab adalah dari diri sendiri, bukan dari orang lain, bukan obat-obat kimia. Bukan. Apa? Obat paling mujarab untuk penyakit lambung dan mah itu adalah ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita itu enggak ridho. Ya. Kebanyakan kita itu enggak rela dengan keputusan Allah. Apa yang sudah diputuskan Allah kita gerutu. Kita sudah usaha betul-betul sungguh-sungguh, tahu-tahu gagal, pikiran langsung. Akhirnya apa? Jantungnya kena, stroke kena. Semuanya itu dari aslinya bukan makanan itu nomor sekian. Kalau yang orang sekarang mengatakan hindari kolesterol, hindari ini. Kolesterol tidak salah. Kolesterol itu aslinya dibutuhkan untuk tubuh kita. Tubuh kita ini butuh yang namanya kolesterol. Siapa yang mengatakan kolesterol itu jelek? Itu sebetulnya ulah diri kita sendiri, yaitu dari pikiran yang negatif, kemudian suudzon dengan Allah, tidak rela dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka obat yang paling mujarab adalah ridho. Sudah, ikhlaskan semua yang kita terima, semua yang kita dapatkan, ikhlaskan. Kita yakin bahwasanya di balik semua itu pasti ada hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi manusia. Tapi manusia itu sendiri yang telah berbuat dolim kepada dirinya. Maka kembalikan kepada Allah. Ridholah dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sehat kita. Insya Allah sehat. Makanan itu adalah nomor sekian. Nomor sekian makanan itu. Maka bagi kami sendiri, selama makanan itu adalah halal dan betul-betul halalnya, tidak ada pantangan bagi kami. Ada yang mengatakan kambing menyebabkan ini, salah. Justru daging kambing itu adalah daging paling bagus. Ya, salah kalau mengatakan daging kambing menyebabkan darah tinggi, itu salah. Daging kambing itu adalah daging paling sehat. Paling sehat. Daging sapi banyak cacingnya. Sering kalau kita nyembelih sapi, hatinya itu banyak cacingnya. Tapi pernah ada yang menemukan di hatinya kambing cacing? Nggak ada. Tidak ada. Maka kita ini sudah otak kita yang sudah dipengaruhi oleh berita-berita yang seperti itu, akhirnya ya terjadi beneran. Karena kita berpikiran negatif, itu terjadi dari diri kita. Tapi kalau kita berpikiran positif, nggak ada insya Allah itu semuanya.
Semuanya adalah takdir Allah dan Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Banyak kekurangan di dalamnya, kami mohon maaf. Billahi wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.